Kita mau bikin cabe ikan asin aso-aso lado hijau. Ikan asinnya 1 on, ikan asin aso-aso 1 on, kentangnya 1,5 on, vario atau pare 1/4, jengkolnya ada 5 biji, dibelah 2 jadi 10 ya setengahnya, 5 biji jadi belah 2. Oke, cabai hijau 1/4, bawang merah 1 on, jeruk nipis 2 buah, diambil airnya aja nanti, garam kasar 1 sendok makan. Langsung masukin bawang supaya warnanya nanti jadi bagus dan enggak jadi hitam. Dan kita langsung masukkan jeruk nipisnya juga. Saya peras jeruk nipisnya. Ini cabenya setengah, bawangnya juga setengah, garamnya setengah saya pakai. Dibagi 2 menggilingnya. Digiling kasar ya, karena kalau cabai hijau kalau digiling halus warnanya jadi hitam, jadi kita giling kasar aja. Nah, setelah kasar seperti ini saya angkat dulu, saya ambil dengan spatula. Kentangnya udah mulai kering. Setelah diangkat kentangnya semua, kita mulai menggoreng. Kita masukin semua dan kita ratakan. Kita tunggu sampai matang. Nah, parenya mulai matang atau vario. Kita balikan supaya kulitnya cepat. Jengkolnya matang, kita angkat. Kita masukkan ke dalam air supaya jengkolnya nggak keras, empuk. Setelah ini kita masukkan ikan asin. Masuk semua. Ditaruh rata. Kita tunggu sampai matang. Geprek semua jengkol supaya rasanya enak. Oke, sudah selesai semuanya. Kita taruh jengkol di cabai, karena nanti cabai dengan jengkol kita masak lagi supaya jengkolnya lebih kalis dan enak dan gurihnya kerasa. Itu tips ya, masak jengkol kalau goreng cabai langsung dimasukin supaya rasanya lebih enak nanti. Oke, nanti kita lihat ya eksekusinya. Oke, ikan asinnya sudah mulai kering. Nanti kita mengangkat ikan asin, kita pisah ya supaya ikan asinnya tetap garing. Saat mau dikasih cabai, ditaruh di atas cabai aja nanti. Oke, kita mulai angkat. Nah, ini ada tips jengkol dengan cabai. Kita menggorengnya bersamaan supaya nanti rasa cabai ke jengkol meresap dan rasanya lebih kalis lagi, enggak keras. Jadi jengkolnya kalis lebih enak. Oke, kita masukin sama. Diaduk rata. Cabenya digoreng, diaduk rata terus supaya enggak hangus bagian bawah. Setelah setengah matang, kita masukkan vario atau pare dengan kentangnya ke dalam. Kita aduk rata supaya rasanya lebih enak dan meresap.
diangkat, ditaruh di wajan sampai selesai. Kita pakai 4 siung bawang merah, garam 1 sendok teh, sayur daun ubinya 1 genggam besar seperti ini, dan air 1 tabung tupperware. Bawang merahnya kita iris, oke. Setelah airnya mendidih, kita masukkan bawang. Airnya sudah mendidih, kita masukkan daun ubinya. Oke, setelah matang di bawah, nanti kita balikkan. Nah, kita balikkan supaya matangnya merata. Kita angkat. Nah, ini temannya daun rebus daun singkong, temannya cabai hijau, ikan asin, pakai jengkol, ada kentang juga, dan pario atau pare. Oke, selamat menikmati dan selamat mencoba. Nah, ini ikan asinnya kita taruh di atas supaya rasa ikan asinnya tetap garing seperti ini. Enak guys. Ikannya terus. Ikan asin ada hijau. Enak guys. Ini isinya kita campur sama nasi, tambah kentang, sayur, enak guys, pupuk guys. Enak kali guys. Paling enak bisa dunia. Hai guys, nih makanannya udah siap. Kita makannya ya, kita coba. Enak guys. Enak. Rasanya pol. Tambah enak dengan ditemani oleh kerupuk dan cita rasa kasih sayang orang tua. Memakai bumbu-bumbu rempah-rempah Indonesia. Menggunakan bumbu rempah-rempah Indonesia seperti cabai hijau, cabai merah, dan rempah-rempah yang lainnya, tanpa pakai mecin ya guys. Bawang merah, garam, dan asam, tanpa pakai mecin ya. Ditemani oleh sayur pucuk, ditemani oleh daun ubi guys. Enak. Daun ubinya hanya direbus, dikasih bawang dan garam. Enak kali rasanya guys.
Di like, komen, dan subscribe channel ini ya. Dan jangan lupa di komen dan subscribe channel Pasha dan Angel, Mami Pasha yaitu Ilnosari, dan Instagramnya Mami Angel ya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Jangan lupa like, comment, and share YouTube Pasha dan Angel, Ilnosari, dan Instagramnya Mami Angel. Jangan lupa Subscribe ya. Dadah. Nah, endol sudah endol. Pol. Yakan dong. Sini sama Eva. Udah pulang tadi. Pedas tapi enak guys. Dadah. Dadah.